dalam terang abadi, Raja Maha Mulia, surya kebenaran kami, bumi mutahirkanlah, beri sejahtera surgawi, dan sembuhkan dunia. Rindulah seluruh makhluk menantikan saatmu, bumi jangan lagi tunduk pada kodrat yang semu. Berilah damai dan berkat-Mu, ganti duka dan keluh. Nyatakan kekuasaan-Mu, kegelapan halaulah, dan dengan pedang firman-Mu bawalah sejahtera. Dikuduskanlah nama-Mu di seluruh dunia. Mari kita siapkan diri kita membaca Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8 berkata demikian bagi kita. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Bisa dibantu tampilkan slide-nya, banyak. Ya, saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya, Tuhan selalu menyertai kita, memberkati kita, menolong kita, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, saya akan mengawali renungan ini dengan sebuah kalimat bijak atau sebuah kutipan yang sangat penting. Nah, saudara sekalian, kalimat ini berkata begini, doa bukanlah kunci cadangan. Bisa next berikutnya. Doa bukanlah kunci cadangan yang dipakai hanya saat keadaan gawat. Doa bukanlah kunci cadangan yang dipakai pada saat keadaan gawat.
tetapi kunci utama yang membuka setiap langkah hidup kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita memandang doa yang kita naikkan? Apakah kita berdoa kalau situasi gawat dalam hidup kita? Wah, misalnya sakit, atau mau bekerja gitu ya, mau sekolah, mau kuliah, anak-anak mau sekolah, butuh uang kuliah dan sebagainya gitu. Lalu kita belum dalam keadaan kepepet, baru kita berdoa, terus kalian? Ataukah kita memang berdoa untuk memulai setiap langkah hidup kita, setiap hari kita? Kita berdoa setiap hari kepada Tuhan, bangun pagi kita berdoa. Apapun pergumulan kita, apapun kesukacitaan kita mengawali dengan doa. Nah, saudara sekalian, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bacaan kita dari Injil Lukas. Memang kisah perumpamaan tentang hakim dan janda, saudara sekalian, tetapi ini bicara soal doa. Yesus tahu ada masa-masa dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara, itu ada masa di mana doa itu terasa hampa. Di mana sepertinya kok Tuhan tidak mendengar doa kita. Sepertinya doa yang kita naikkan setiap malam, setiap saat, siang, pagi gitu ya, seperti mentok di langit-langit rumah gitu ya, nggak nyampe ke surga kayaknya. Kok apa yang kita doakan nggak dikabulkan Tuhan? Belum ada jawaban yang begitu lama. Tapi justru disinilah iman kita diuji, saudara sekalian. Karena doa bukan hanya soal kata yang keluar dari mulut kita, tetapi tentang hati yang tetap percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Doa tidak hanya bicara soal perkataan, kalimat yang kita ucapkan, tetapi juga bicara soal hati yang mau tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat teks Injil Lukas bacaan kita. Slide berikutnya. Injil Lukas bacaan kita. Dalam teks bacaan kita ada dua tokoh berikutnya, yaitu seorang hakim dan seorang janda, saudara sekalian. Dikatakan hakim itu ya tidak mengenal Tuhan dan tidak menghargai siapapun. Dan yang satu adalah seorang janda yang dalam posisi lemah, karena mungkin dia punya persoalan, punya perkara, tapi tidak punya dana untuk membayar seorang pengacara dan sebagainya. Ada seorang hakim dan seorang janda yang tak berdaya, saudara sekalian. Nah, hari demi hari kata oleh Yesus, janda ini datang kepada hakim itu untuk berkata, tolong bela kasus saya, tolong bela pergumulan saya, masalah saya. Apakah dikatakan si hakim itu langsung menolong, saudara sekalian? Tidak. Tapi setiap hari janda itu datang ke kantor si hakim dan berkata, tolong bela kasus saya, tolong bela kasus saya. Hingga suatu saat hakim itu akhirnya mengabulkan permintaan si ibu janda ini, saudara sekalian. Kata Yesus, hakim ini mengabulkan permintaan si ibu janda itu bukan karena ia berubah menjadi orang yang saleh, bukan karena ia orang yang kenal Tuhan, bukan karena tiba-tiba punya belas kasihan pada orang lain, bukan. Tetapi karena ia lelah menghadapi keteguhan hati sang ibu janda itu yang setiap hari datang ke kantor sang hakim untuk diminta dibela kasusnya. Ia berkata dalam hatinya, kata Yesus gitu ya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, tapi karena janda ini terus-menerus datang dan menyusahkan aku akan membela dia. Nah, perhatikan kalimat Yesus berikutnya, saudara sekalian. Lalu Yesus mengatakan begini, tidakkah Allah akan membenarkan atau menolong orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa kepadanya atau berseru kepadanya? Adakah ia menunda menolong mereka? Lihatlah, hakim yang tidak mengenal Tuhan saja menolong, bersedia menolong. Lihatlah, dia bilang, orang yang semula saja tidak tahu bagaimana menolong orang lain, tapi karena keteguhan hati sang ibu janda itu dia menolong juga. Apalagi Bapakmu yang di sorga, kata Yesus, yang tahu yang baik, yang penuh kasih, masa sih tidak akan menolong anaknya yang berdoa kepadanya? Nah itu saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, dapat dikatakan bahwa slide berikutnya, terus sekalian, bertekun dalam doa adalah perjalanan iman yang panjang ya, dan tidak mudah.
Berdoa, ya, berdoa, bertekun dalam doa adalah perjalanan iman yang panjang dan tidak mudah. Kalau berdasarkan cerita dari perempuan tadi, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesetiaan dan keberanian untuk terus bergantung percaya kepada Allah ketika semua jalan terlihat belum nampak jelas. Dibutuhkan keberanian, kesabaran, ketekunan ketika semua doa yang kita minta belum dijawab Tuhan. Doa yang tekun tidak selalu mengubah keadaan, tetapi bisa mengubah hati kita untuk lebih taat, lebih tekun, lebih sabar. Doa yang tekun tidak selalu menghilangkan beban, tetapi memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan penuh harapan. Doa yang tekun tidak selalu mendatangkan jawaban yang cepat, tetapi selalu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Doa yang tekun itu bukan berarti begitu doa langsung dikabulkan Tuhan, tidak. Doa yang tekun dan tetap berharap, tetap meminta kepada Tuhan walaupun belum dijawab. Doa yang tekun atau doa yang tidak jemu-jemu adalah bukti bahwa kita percaya pada kasih Allah yang tidak pernah gagal menolong kita. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa terus setiap hari kepada Tuhan untuk suatu harapan, satu keinginan yang memang sangat dibutuhkan, tapi belum dijawab oleh Tuhan, dan kita tetap mendoakannya, itu adalah doa yang tekun dan bukti bahwa Bapak Ibu saudara sekalian dan saya percaya pada kasih Tuhan yang tak pernah gagal menolong kita, karena kita tahu Tuhan pasti menolong, hanya waktunya belum tepat. Doa bukanlah sarana untuk membuat Tuhan dapat dipaksa oleh kita, tetapi sarana bagi kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap memperhatikan kita, menolong kita. Slide berikutnya. Kisah Yakub di tepi sungai Yabok menjadi contoh yang indah dari ketekunan dalam doa. Kisah di sungai Yabok bukan sekedar pergumulan fisik, berkelahi, bergulat saudara sekalian, tetapi pergumulan rohani yang menggambarkan perjuangan iman. Pergumulan Yakub di sungai Yabok itu juga pergumulan iman. Yakub tidak mau melepaskan sosok yang adalah malaikat itu sebelum ia menerima berkat Tuhan. Ia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Dalam pergumulan itu Yakub sendiri terluka, kakinya pincang, sendi pahanya terpelecok. Tetapi dari luka itulah lahir nama baru baginya. Dia bukan lagi Yakub, tetapi punya nama baru, yaitu Israel, yang artinya bergumul bersama dengan Allah. Cerita di sungai Yabok bukan sekedar cerita pergulatan fisik, tetapi pergulatan rohani Yakub. Dia bergumul bersama dengan Allah di sungai itu secara rohani. Dia mengatakan, aku tak akan mau melepaskan engkau. Hidupku sungguh bergantung kepadamu ya Tuhan. Slide berikutnya. Di sini kita belajar bahwa bertekun dalam doa seringkali menyakitkan. Sekali ya. Seringkali bertekun dalam doa bisa kali menyakitkan. Ia bisa membuat kita terluka, membuat kita lelah, membuat kita menangis. Lukanya bukan luka fisik tapi luka perasaan. Kok doanya gak dijawab-jawab? Kok yang saya minta gak langsung dikabulkan? Kok saya ngelihat orang lain begitu doa langsung dikabulkan, kok saya belum? Ini itu bisa menimbulkan luka hati. Bertekun dalam doa seringkali bisa menyakitkan, dalam arti bisa membuat kita terluka, membuat kita lelah. Masih haruskah saya berdoa?
Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu enggak? Ada harapan yang didoakan, tapi belum dijawab-jawab juga sama Tuhan. Sampai suatu hari kita berkata, masih perlu gak sih berdoa? Nah sekali ujian berdoa kita begitu saudara sekalian. Di dalam luka yang Yakub alami, di dalam tangisan Yakub itulah Tuhan membentuk iman Yakub. Sama, Tuhan juga melakukan yang sama di tengah pergumulan kita, mungkin juga di tengah tangisan kita, untuk sebuah pergumulan kita yang tampaknya Tuhan belum tolong, padahal kita sudah berdoa berkali-kali. Percayalah, Tuhan bersama kita di sungai kehidupan kita itu, sama seperti Tuhan bersama dengan Yakub. Yakub menangis, mungkin kita juga menangis dengan harapan-harapan kita yang belum terjawab. Mungkin seperti Yakub menangis, kita juga menangis dengan persoalan-persoalan kita, beban kita. Tapi Tuhan bersama Yakub di sungai Yabok itu, Tuhan juga bersama dengan kita di segala pergumulan kita. Slide berikutnya dari Mazmur 121, itu berikan gambar yang sangat indah tentang ketekunan iman yang lahir dari doa. Mazmur 121 memberikan gambar yang sangat indah tentang iman yang kokoh yang lahir dari doa. Ia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertanyaan ini lahir dari hati yang jujur, hati yang gelisah, hati yang takut. Kenapa? Ini nyanyian peziarah orang yang mau pergi ke Yerusalem. Pada masa itu saudara sekalian, kalau orang mau berziarah ke Yerusalem harus melewati jalan-jalan berlekok-lekok gitu loh. Dan jalannya kecil, seringkali orang bisa terpleset jatuh ke jurang. Atau juga bisa ada perampok-perampok di tengah jalan yang bisa merampas uang mereka untuk bisa sampai ke Yerusalem. Jadi melihat gunung itu bagi orang Israel melihat ketakutan, melihat kecemasan. Beda dengan kita, kalau melihat gunung senang banget, gunungnya bagus gitu ya. Kalau Israel zaman dulu melihat gunung itu takut. Dan karena itulah pemazmur katakan, dari mana pertolonganku ketika aku melihat gunung-gunung masalah itu? Dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup, kata pemazmur. Hanya Tuhan yang menjadi penjaga yang setia. Dan Tuhan tidak tertidur, tidak terlelap. Banyak orang mengatakan, Tuhan di mana? Tuhan tidur ya gitu ya. Sama seperti para murid ketika mereka ada di Danau Galilea, ada badai besar, Yesus tidur. Tuhan bangun dong, jangan tidur. Kata Yesus, aku ada di perahumu gitu. Nah sama gambaran Mazmur juga, Tuhan ada dalam perjalanan mereka menaiki gunung-gunung itu, mendaki gunung-gunung yang menakutkan itu. Doa dari Mazmur 121 mengajar kita, apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian yang membuat Bapak Ibu ragu dalam hidup ini bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi gunung persoalan Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini yang membuat Bapak Ibu sekalian itu merasa ragu melangkah ke hari esok, merasa tidak berdaya akan hari esok dan sebagainya? Pemazmur mengatakan, pertolonganku dari Tuhan. Walaupun aku melihat gunung persoalan begitu tinggi, begitu besar, tapi aku akan bisa melewati gunung itu karena Tuhan besertaku. Bisakah kita berkata yang sama, saudara sekalian? Ketika dalam bergumul kita berkata, aku punya gunung persoalan, tapi aku percaya Tuhan menolong. Dan karena itu kita tekun dalam doa. Bertekun dalam doa artinya kita percaya Tuhan menolong walaupun belum dijawab dengan cepat. Berikutnya dari 2 Timotius pasal 3, saudara sekalian, Paulus menasihati Timotius agar terus bertekun. Bertekun berarti tetap setia, saudara sekalian. Bertekun dalam doa, kata Paulus kepada Timotius. Beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Artinya ketika engkau sedang susah, engkau senang, engkau berhasil, engkau gagal, engkau capek, engkau bahagia, setialah dalam doa.
Doa bukan hanya ketika kita semangat, bukan ketika Bapak Ibu semangat, dapat untung, dapat uang dan sebagainya. Tetapi juga tekunlah dalam doa ketika sedang letih, ketika sedang lelah, ketika sedang bergumul dengan persoalan keluarga, bergumul dengan persoalan pekerjaan dan sebagainya. Tekunlah doa. Sebab doa itu penting, bukannya saat iman kita kuat, iman kita berkobar-kobar, tetapi juga ketika iman kita terasa redup, terasa lelah, terasa lemah. Tuhan tidak menginginkan untayan kata-kata kalimat doa yang bagus. Tuhan gak perlu kata-kata yang bagus dari ucapan Bapak sekalian. Yang Tuhan minta itu hati yang setia, kata Paulus. Hati yang tetap setia mau berdoa dalam segala keadaan apapun. Nah, saudara sekalian, lihat berikutnya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Ya, semua bisa kita raih dengan secara instan. Semua itu ada di tangan handphone kita. Kita lapar tinggal beli dari online. Kebaktian bisa online. Apapun bisa online, semua cepat dengan klik-klik semua beres. Semua pengen serba instan. Bahkan juga doa pun ingin instan, saudara sekalian. Itu godaan kita. Ketekunan rohani tidak bisa diklik seperti aplikasi. Ketekunan berdoa memohon kepada Tuhan itu gak bisa seperti bisa klik langsung dijawab doanya gitu, enggak. Butuh waktu, butuh kesetiaan, butuh ketekunan, pengorbanan, bahwa kita menunggu waktu Tuhan. Oleh sebab itu menarik apa yang Yesus katakan pada bagian akhir perumpamaannya. Yesus menutup perumpamaan dengan sebuah pertanyaan. Jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini, saudara sekalian, Yesus tidak bertanya, apakah nanti kalau saya datang masih ada yang berdoa di bumi? Tidak. Tapi bertanya, masihkah ada orang yang beriman kepadaku? Orang berdoa belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman pasti berdoa dengan benar. Tandanya di mana sih beriman itu? Tadi dengan tekun, dengan setia, walaupun belum dijawab oleh Tuhan permohonannya, tetap percaya Tuhan pasti kasih yang baik. Itu iman. Tapi kalau berdoa tapi sambil mengutuk Tuhan, berdoa sambil tidak percaya Tuhan, itu cuma sekedar doa dan doa tidak beriman. Makanya Tuhan tanya, kalau aku datang nanti, apakah masih ada iman? Orang beriman akan tetap berdoa dengan tetap percaya Tuhan memberikan yang baik. Orang beriman akan percaya bahwa waktu Tuhan belum tentu sama dengan waktu saya. Orang beriman akan tetap berdoa dengan tekun walaupun belum dijawab Tuhan. Orang beriman tetap berdoa kepada Tuhan walaupun jawaban Tuhan berbeda, dia terima. Sebab Tuhan bisa memberikan yang lebih baik loh saudara sekalian. Kan dalam perumpamaan Yesus, Bapak yang mana jika anaknya minta roti dikasih batu, ya kan? Minta ikan dikasih ular. Bapakmu yang biasa saja di bumi tahu memberi yang terbaik, kata Yesus kan? Apalagi Bapakmu di sorga, dia bisa memberi lebih yang terbaik. Artinya Tuhan bisa menjawab seperti yang kita minta, tapi juga bisa Tuhan menjawab tidak seperti yang kita minta, tapi lebih baik dari yang kita minta. Ya kan? Slide berikutnya. Hidup ini, Bapak sekalian, bisa diibaratkan seperti gelanggang antara iman dan keputusasaan. Hidup kita dalam doa itu bisa diibaratkan seperti pertarungan antara iman dan keputusasaan. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa doanya tidak berguna.
Banyak orang berhenti tidak berdoa, putus asa karena seakan-akan doanya mentok di langit-langit rumah. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa udah gak ada gunanya berdoa. Toh udah bertahun-tahun berdoa, kok gak dijawab seperti yang saya mau. Berikutnya, tetapi ingatlah saudara sekalian, setiap kali kita berdoa, setiap Bapak Ibu berdoa, setiap kali saya berdoa, setiap kali kita berkata kepada Tuhan sebenarnya, ya Tuhan, aku tidak menyerah. Aku tetap percaya kepadamu. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada dalam rencana-Mu Tuhan. Jadi saudara sekalian, dalam hidup memang seperti inilah kenyataannya. Seperti wanita janda tadi itu, meminta-minta pertama sekali baru dijawabnya gitu ya. Ini pertarungan antara iman dan keputusasaan. Ada banyak orang berhenti berdoa karena rasanya doa udah gak berguna dan sebagainya. Tetapi ingatlah, orang beriman itu ketika dia berdoa, dia sedang berkata kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku tidak menyerah. Walaupun pergumulanku belum selesai, aku tidak menyerah walaupun doa yang aku minta belum dijawab. Kenapa? Karena aku tetap percaya padamu. Hidupku dalam tanganmu, hidupku dalam rencanamu. Itulah doa, saudara sekalian. Janda itu mendapatkan haknya bukan karena dia kuat, punya koneksi, punya uang, bukan. Tetapi karena dia tidak pernah berhenti untuk percaya pada pertolongan Tuhan. Yakub diberkati bukan karena dia sempurna, tetapi karena Yakub tidak melepaskan Tuhan dalam pergumulannya. Pemazmur bernyanyi bukan karena jalannya mudah gunung itu, tetapi karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai perjalanannya. Timotius tetap setia bukan karena dunia pelayanannya begitu baik dan selalu menyenangkan, tidak, tetapi karena dia berpegang pada janji Tuhan yang akan menyertai dan menolongnya. Oleh sebab itu saudara sekalian, slide berikutnya. Mari Bapak Ibu saudara saya menjadi orang yang beriman seperti janda dalam cerita ini, yaitu yang pertama, tekun berdoa. Slide berikutnya Pak, terus tekun berdoa. Meski belum melihat hasil doa kita, meski belum melihat yang kita minta itu dijawab Tuhan, tekunlah berdoa. Yang kedua, terus berharap kepada Tuhan, bukan karena segalanya mudah, tapi karena kita tahu Allah setia dan beserta dengan kita. Yang ketiga, percaya pada waktunya Tuhan. Kan kata Yesus, dia tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Meski seringkali waktunya tidak sesuai dengan waktu yang kita mau. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat menolong kita pada waktunya. Waktu Tuhan belum tentu sama dengan waktu yang kita minta. Pernahkah Bapak Ibu mengatakan begini dalam refleksi iman, untung ya Tuhan memberkatinya sekarang, memenuhinya sekarang. Coba kalau tahun lalu, terus sekian tahun lalu, pasti saya gak akan seperti ini sekarang, jauh lebih baik. Nah itulah artinya Bapak sekalian memahami waktu Tuhan itu tepat saat itu. Yang berikutnya, tetap setia dalam pelayanan dan doa. Dunia boleh berubah, pergumulan Bapak Ibu boleh berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap menyertai. Yang terakhir, terus bertekun dalam iman. Bukan karena kita kuat, bukan karena Bapak Ibu dan saya kuat, tetapi karena kasih Allah yang menopang kita setiap hari. Seperti Tuhan menopang Yakub, menopang pemazmur, dan menopang Timotius. Berikutnya saudara sekalian, iman sejati itu diuji bukan pada saat doa dijawab.
Iman yang sejati kepada Tuhan itu diuji bukan pada saat doa dijawab, melainkan ketika kita tetap percaya walaupun belum melihat jawaban doa kita. Iman yang sejati bukanlah iman yang hanya hidup di saat senang, di saat terang, tapi juga iman yang tetap kuat, bernyala di tengah pergumulan kita setiap hari. Dan ketika Yesus datang kembali, atau ketika kita menyembah, datang menghadap Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita dari dunia ini, kita meninggal, biarlah Tuhan menemukan iman dalam hati kita. Biarlah Tuhan melihat iman dalam hati kita, yaitu orang-orang yang tetap berdoa, berharap kepada Tuhan dalam segala pergumulannya dan harapan-harapannya. Yang tetap percaya, apakah doanya dikabulkan atau tunggu waktu ataupun tidak Tuhan kabulkan dengan memberi lebih baik, aku tetap percaya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita punya iman yang sejati, iman yang teruji, seperti imannya Ibu Janda ini. Tuhan memberkati.